Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan bersama rekan saya di sini akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Di sini ada Imas Tasya Putri, Mila Nurlaila, dan Ufi Lutfiah. Pada pokok bahasan yang pertama, di sini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah persamaan dalam X, di mana X itu merupakan variabel yang berderajat 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, keterangannya A itu merupakan koefisien dari X kuadrat dan B itu merupakan koefisien dari X dan C adalah konstanta. Nah, selanjutnya ini ada akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dalam menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat, di sini ada 4 cara menyelesaikan akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama itu bisa dengan memfaktorkan. Yang kedua bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga itu bisa menggunakan rumus kuadrat. Dan yang keempat itu menggambarkan sketsa grafik atau fungsinya. Misalkan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, untuk menggunakan rumus kuadrat itu, kita itu sering menyebutnya dengan menggunakan rumus ABC ya. Nah, selanjutnya di sini ada diskriminan persamaan kuadrat, di mana diskriminan itu dilambangkan dengan huruf D besar, yaitu rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, di sini ada jenis-jenisnya, yaitu jika D-nya itu lebih besar dari 0, maka mempunyai 2 akar berlainan. Maksudnya itu maka persamaan kuadratnya mempunyai 2 akar real yang berlainan. Nah, jika determinannya berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya itu rasional. Dan jika determinannya tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya itu irasional. Nah, dan yang kedua itu di mana diskriminannya itu sama dengan 0, maka mempunyai 2 akar yang sama. Dan jika D-nya lebih kecil dari 0, maka tidak mempunyai akar real atau imajiner. Selanjutnya yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat itu kan tadi pembahasan sebelumnya kan ada mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, dengan mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan berbagai cara yang tadi itu, jadi jika akar-akar persamaan kuadratnya telah ada atau telah diperoleh, maka kita tuh dapat mencari hasil kali dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, bagaimana sih halnya jika akar-akar persamaan kuadratnya belum ada atau belum diperoleh? Maka, mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya itu, atau jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dapat diperoleh dengan caranya yaitu, misalkan persamaannya, persamaannya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka memiliki akar-akarnya itu X1 kali X2. Nah, maka X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Dan X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Selanjutnya yaitu menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama itu memakai faktor, yaitu X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Dan yang kedua ini memakai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, yaitu X kuadrat
dikurang X plus X1 plus X2 dikali X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soalnya. Dengan cara memfaktorkan, tentukan penyelesaian atau akar-akar dari tiap persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat min 5X min 14 sama dengan 0. Nah, kita cari faktornya, yaitu berapa kali berapa yang hasilnya min 14, yaitu kan 7 sama 2 ya, 14 tuh. Jadi, dan selisihnya berapa dari yang min 14 tuh? Kan ini karena min ya, maka diambil selisih gitu. Jadi faktornya itu X min 7 dikali X plus 2 sama dengan 0. Maka X-nya itu diperoleh X dikurang 7 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 7. Atau X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Jadi penyelesaian atau akar-akarnya itu adalah X1-nya sama dengan 7 dan X2-nya sama dengan min 2. Dalam bentuk himpunan penyelesaiannya itu ditulis dengan HP atau himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal 7, min 2 kurawal ya. Next yaitu ke contoh yang selanjutnya. Nah, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Namanya dengan kuadrat sempurna itu mengerjakan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna itu. Nah, langkahnya itu yang pertama itu kita mengubah persamaan kuadrat yang semula itu ke dalam bentuk X plus minus P sama dengan Q. Nah, dan Q-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat sesuai dengan persamaan yang terakhirnya. Nah, kayak gimana ya di sini? X plus P itu sama dengan plus minus akar Q. Oh, ini maaf ya, ini diubah persamaan kuadratnya menjadi X plus minus P kuadrat ini ya. Kuadrat. Gak kelihatan banget sih. Kuadrat ya. Mana ya? Kuadrat sama dengan Q. Nah, jadi X kuadrat min 2X min 2 sama dengan 0 ini kita ubah dulu ya menjadi X kuadrat min 2X plus 1 plus min 1 min 2 sama dengan 0. Nah, karena ini kenapa diubah menjadi kayak gini? Biar kita bisa mengubahnya itu ke bentuk persamaan seperti ini. Maka mendapatkan persamaannya yaitu X min 1 kuadrat min 1 dikurang min 2 kan min 3 ya, min 3 sama dengan 0. Jadi si min 3 nya ini pindah ruas ke kanan, jadi X min 1 kuadrat sama dengan 3. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat sesuai dengan persamaan yang terakhir nih, untuk persamaan terakhirnya kita ubah menjadi kayak bentuk seperti ini, yaitu X dikurang 1 sama dengan plus minus akar 3. Maka X min 1 sama dengan akar 3 atau X min 1 sama dengan min akar 3. Nah, X min 1 sama dengan akar 3 itu X sama dengan
1 plus akar 3 atau X dikurang 1 sama dengan min akar 3 sama dengan X sama dengan 1 dikurang akar 3. Jadi akar-akarnya itu adalah X1-nya sama dengan 1 plus akar 3 atau X2-nya sama dengan 1 min akar 3 dan ditulis himpunan penyelesaiannya yaitu 1 dikurang akar 3, 1 plus akar 3. Nah, contoh selanjutnya yaitu dengan menggunakan rumus kuadrat, tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, rumus kuadrat itu kita sering menyebutnya dengan rumus ABC ya. Nah, di mana di sini ada persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya yaitu 1 ya, B-nya yaitu min 6, dan C-nya yaitu 8 konstantanya. Nah, rumus ABC itu dimana min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, kita tinggal masukkan aja atau substitusikan yang A, B, dan C-nya ke rumus. Nah, min B-nya kan karena min 6 ya, min 6 plus minus akar min 6 kuadrat dikurang 4, A-nya 1 dikali 1, dan C-nya 8 dikali 8 per 2 kali 1. Nah, menjadi min kali min berarti menjadi plus, yaitu 6 plus minus min 6 kuadrat yaitu 36 dikurang 4 kali 1, 4 dikali 8, 32 per 2 kali 1, 2. Nah, menjadi 6 plus minus 36 dikurang 32 itu 4 menjadi akar 4 per 2. Nah, ditulis ulang yaitu 6 plus minus akar 4 itu kan 2 ya, per 2. Maka kita dapat X1-nya yaitu 6 dikurang 2 dibagi 2, maka hasilnya yaitu 2. Dan X2-nya yaitu 6 plus 2 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan 2 atau X2-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Setelah persamaan kuadrat, kita lanjut ke fungsi kuadrat. Di dalam aljabar, fungsi kuadrat atau disebut juga dengan polinomial kuadratis atau polinomial berderajat 2 atau sederhananya kuadratis adalah fungsi polinomial yang memuat satu variabel atau lebih, di mana derajat tertinggi suku sama dengan 2. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a, b, c-nya adalah suatu konstanta dan a tidak sama dengan 0. Suatu fungsi sangat erat hubungannya dengan grafik fungsi. Begitu pula fungsi kuadrat yang memiliki grafik fungsinya sendiri. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola yang dapat digambarkan menggunakan langkah-langkah tertentu. Nah, di sini langkah-langkahnya yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0, titik potongnya X1, 0 dan X2, 0. Langkah yang kedua, menentukan titik potongnya dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0 dan titik potongnya 0, C. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri itu dengan X E sama dengan min B per 2A. Yang keempat, menentukan nilai balik atau nilai ekstrim dengan YE sama dengan min D per 4A. Nilai balik atau nilai ekstrim adalah nilai fungsi tertinggi atau nilai fungsi terendah. Jika nilai balik itu tertinggi disebut nilai balik maksimum
dan nilai balik itu terendah, maka disebut nilai balik minimum. Nah, yang kelima, menentukan koordinat puncak kurva dengan XS, YE sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Lanjut, menentukan fungsi kuadrat. Cara menentukan fungsi kuadrat yang pertama, fx sama dengan ax kuadrat min bx plus c jika diketahui minimal 3 titik. Nah, yang kedua, fx sama dengan a dikali x min x1, a dikali x min x2 jika diketahui minimal 3 titik dan titik potong terhadap sumbu x diketahui. Untuk yang ketiga yaitu fx sama dengan a dikali x dikurangi min b per 2a kuadrat ditambah d min 4a jika koordinat puncak parabolanya diketahui. Untuk yang keempat, fx sama dengan a dikali x kurangi x1 kuadrat jika menyinggung sumbu x di x1,0. Di sini contohnya gambarkan grafik dari y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Yang pertama, kita cari titik potong dengan sumbu x. Syaratnya y sama dengan 0. Maka kita faktorisasikan x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0 menjadi x min 4 dan x plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita ketahui x min 4 sama dengan 0 dan x plus 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 4 atau x sama dengan min 2. Maka titik potong dengan sumbu x adalah 4,0 dan min 2,0. Yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu y. Syaratnya kan x sama dengan 0. Maka y sama dengan kuadrat min 2x min 8 menjadi kita ubah x-nya ke 0. Berarti 0 pangkat 2 min 2 kali 0 min 8 sama dengan min 8. Titik potongnya dengan sumbu y adalah 0, min 8. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Dengan y sama dengan x kuadrat min 2x min 8, maka a-nya sama dengan 1, b min 2, dan c min 8. Kita keluarkan rumusnya. xs sama dengan min b per 2a, maka b-nya kita ubah menjadi min 2 dan a-nya menjadi 1, maka menghasilkan 2 per 2 atau sama dengan 1. Cara lainnya yaitu dengan menggunakan titik potong sumbu x yang x1 dan x2. Di sini x1 plus x2 per 2. Maka kita tulis saja x1-nya tadi kan 4 dan x2-nya min 2, maka menghasilkan 2 per 2 atau sama dengan 1. Yang keempat, menentukan nilai balik atau nilai ekstrim. Di sini rumusnya seperti ini. Kita ubah saja b sama dengan min 2, a sama dengan 1, c sama dengan min 8, maka hasilnya min 9. Nah, cara lainnya yaitu dengan y sama dengan xs kuadrat min 2xs min 8. xs-nya kita ubah menjadi 1 karena hasilnya 1, maka 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8, maka menghasilkan min 9. Yang kelima, menentukan koordinat puncak kurva yaitu xs, ye sama dengan 1, min 9. Nah, grafik fungsi dari y sama dengan x kuadrat min 2x min 8 seperti ini dari hasil langkah yang sudah dijelaskan tadi. Nah, cukup sekian presentasi dari materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.